Ponsel dengan 4 kamera pertama di dunia. Iya, mungkin itulah yang ada di pikiran Samsung ketika mereka mencoba membuat sebuah inovasi untuk dunia smartphone. Namun apakah itu berguna? Apa sih yang pengen Samsung buktikan? Halo semuanya, gue Mikael dari Gadget Apa, dan di video kali ini gue pengen berbagi pengalaman gue menggunakan satu buah perangkat dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A9 2018. Samsung Galaxy A9 2018 adalah ponsel pertama di dunia yang mengusung 4 kamera belakang sekaligus, yang terdiri dari kamera ultrawide, kamera normal, kamera tele, dan satu buah lagi kamera untuk menghasilkan efek bokeh-bokehan khusus. Dari segi desain itu nggak usah ditanyain lagi ya, Samsung itu memberikan kesan premium banget di Samsung Galaxy A9 2018-nya ini. Dengan frame metal, material kaca di bagian depan dan belakang, lapisan Gorilla Glass 5, lapisan Elevabik di bagian layar depan, serta balutan warna yang menarik. Kalau diperhatikan lebih dalam lagi, itu pada bagian belakang itu ada lengkungan di bagian pinggir-pinggirnya yang membuat ponsel itu rasanya mirip dengan si Samsung Galaxy Series S dan membuatnya lebih nyaman digenggam. Masalah penggunaan desain 4 kamera di bagian belakang itu banyak yang bilang aneh ya di video unboxing gue di sini ya udah situlah. Tapi ya gue rasa itu wajar ya, karena itu adalah resiko menjadi yang pertama. Dulu juga pertama kali ketika iPhone menggunakan notch di handphonenya, itu banyak yang bilang itu desainnya aneh, cuman ya sekarang ya banyak juga yang pakai. Dapur pacunya sendiri itu mengusung chipset Snapdragon 660 yang ditemani dengan RAM 6GB dan storage internalnya itu 128GB yang masih bisa ditambah lagi dengan microSD hingga 512GB. Layarnya yang berukuran 6,3 inci Super AMOLED beresolusi Full HD Plus juga udah sangat nyaman digunakan untuk menikmati konten multimedia, bermain game, hingga bersosmed ria. Dan tentunya nggak ada notch sama sekali. Semua ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 3800 mAh yang didukung oleh teknologi adaptive fast chargingnya Samsung. Selama sekitar seminggu pemakaian gue ini, menurut gue desain si Samsung Galaxy A9 2018 ini mungkin awalnya aja itu terlihat aneh, cuman lama-kelamaan juga bakal terbiasa. Plus pemilihan warna gradasinya itu menurut gue cakep ya. Yang pasti sih sayang banget HP ini kalau dipakein casing. Soalnya nanti kalau dipakein casing kan warnanya nggak kelihatan ya. Satu-satunya jalan biar kelihatan warnanya itu ya pakein casing transparan, yang sayangnya di paket penjualan itu nggak ada. Untuk dimensinya sendiri, ini tuh sama besarnya dengan Samsung Galaxy A7 yang memiliki 3 kamera. Jadi feel-nya saat di genggaman itu ya 11-12 lah ya. Paling yang berasa beda banget itu kalau di Galaxy A9, fingerprint scannernya itu masih ada di bagian belakang. Sedangkan di Galaxy A7, fingerprint scannernya itu ada di tombol power di sebelah kanan. Dan gue sendiri pun lebih prefer yang model fingerprint scannernya di belakangnya seperti ini. Mengusung Samsung Experience 9.0 di atas Android 8.0, sebenarnya gue agak bingung sih, kenapa ponsel ini tuh belum dapet Android 8.1 dan Samsung Experience 9.5? Karena seingat gue, versi ponsel di bawahnya ini tuh udah pakai versi yang lebih update. Tapi itu nggak masalah sih, yang penting kan pas dipakainya itu enak. Dan menurut pengalaman gue, aplikasi di ponsel ini tuh bisa dibuka dengan cukup cepat, lancar, multitasking juga oke, dan games misal AOV, PUBG Mobile, maupun RO Mobile itu bisa berjalan tanpa hambatan sama sekali. Kombinasi RAM 6GB dan storage 128GB juga gue rasa udah cukup mumpuni ya. Perbedaan yang cukup terlihat dan paling ditonjolkan di ponsel ini tuh tentu aja konfigurasi 4 kameranya. Kamera ultrawide 120 derajat 8MP f2.4 di atas, kamera 10MP f2.4 telefoto, 2x optical zoom di bawahnya, diikuti dengan kamera utama 24MP f1.7, dan terakhir, kamera 5MP f2.2 sebagai depth sensor untuk menghasilkan foto yang bokeh-bokehan. Di bagian depannya sendiri itu ada kamera selfie beresolusi 24MP. Untuk hasil foto dari kameranya, gue bisa bilang rasanya itu 11-12 sama si Samsung Galaxy A7 yang udah gue bikin juga video review kameranya. Bedanya, di A9 2018 ini itu ada lensa telefoto yang bisa optical zoom 2 kali. Dan ada mode super slow-mo, jadi bisa ambil gerakan super lambat seperti di S9 maupun Note 9. Tapi hanya bisa single take ya, nggak bisa multi take seperti di HP flagshipnya. Mode pemotretan yang disediakan di ponsel ini itu juga udah cukup banyak, tapi ada satu mode yang nggak menyala secara default, yaitu mode food. Dengan mode food ini, kamu bisa lebih mengeksplor foto makanan kamu. Dan tentu saja ada mode pro yang sebenarnya itu yang nggak pro-pro amat, karena settingannya yang bisa diubah itu hanya sedikit. Pun begitu, ada hal yang menjadi perhatian di modul 4 kameranya ini. Entah kenapa, kamera itu bisa berpindah secara otomatis dari lensa normal ke lensa tele. Seakan mereka itu satu bagian, walaupun ya nggak lancar-lancar amat. Tapi beda halnya dengan kamera ultrawide-nya yang beroperasi sendiri. Kita nggak bisa langsung pindah dari kamera normal ke kamera ultrawide ketika dalam mode perekaman video. Tapi kita bisa langsung pindah dari kamera normal ke kamera tele.
Hasil foto bokehnya juga menurut gue terlalu artificial. Ada beberapa foto gue yang gue-nya itu kelihatan seperti di crop dan dipasang di backgroundnya. Selain kedua hal tersebut, gue rasa kinerja kamera di ponsel ini tuh udah cukup memuaskan ya. Dan hasil terbagus bakal bisa kamu dapatkan di saat kondisi cahaya yang optimal. Selama penggunaan gue, ponsel itu bisa bertahan selama kira-kira 1,5 hari. Dan itu sudah termasuk bermain game RO yang lagi populer. Game mode-nya ini sangat membantu karena bisa sekaligus mengunci dan meredupkan layar. Kalau mau kembali ke game, cukup usap layarnya aja. Untuk SOT-nya sendiri, gue bisa mendapat sekitar 8 jam dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam atau tepatnya 1 jam 55 menit untuk mengisi dari 1 hingga 100%. Ponsel ini penempatannya itu ada di atas A7 tapi di bawah S9. Ada beberapa hal yang ditambahkan di A9 ini, seperti adanya lensa tele, frame dengan bahan logam, bodi belakang kaca, hadirnya USB Type-C, serta fitur Super Slow-Mo yang ada juga di HP flagship. Bedanya, di mode Super Slow-Mo A9 ini nggak bisa multi-take, jadi hanya bisa single take aja. Saran untuk Samsung, menjelang akhir tahun 2018 ini tuh sudah cukup banyak ponsel yang menggunakan chipset Snapdragon 660. Daripada menggunakan SD660 juga, mendingan pakai Snapdragon Note 710 yang lebih baru dan lebih kuat. Karena dengan menggunakan Snapdragon 660 itu menjadikan ponsel ini adalah ponsel dengan Snapdragon 660 termahal saat ini. Dihilangkannya sertifikasi IP68 di ponsel ini juga menjadi sesuatu hal yang disayangkan karena dengan adanya sertifikasi IP68 itu mengajarkan apa artinya kenyamanan. Kok jadi ada lagu? Konsumen sendiri pasti merasakan kehilangan ini. Walaupun ya sebenarnya saat menggunakan ponsel apapun pasti nggak pengen ponselnya itu kena air. Boro-boro kena air, hujan aja takut. Tapi tetap dengan hadirnya sertifikasi IP68 itu bisa memberikan rasa aman yang lebih terhadap sebuah perangkat. Pada akhirnya, gue merasa si Samsung Galaxy A7 2018 maupun si Samsung Galaxy A9 2018 ini adalah proyek Samsung untuk mendobrak pasar dengan berbagai macam pilihan device-nya. Dan itu semacam sneak peek untuk si flagship Samsung berikutnya, entah itu S10 atau Beyond X ataupun Note 10. Prediksi gue sendiri, Samsung akan membawa 3 kamera di ponsel-ponsel flagshipnya. Tapi ya, kita lihat aja itu bakalan benar terwujud atau enggak pada tahun depan. Oke, gue rasa sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan klik like bila kamu suka video ini atau klik dislike bila kamu nggak suka video ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu. Gue Mikal dari Gadget Apa undur diri. And as always, have a nice day. Dah, ini warnanya mirip ya? Karena cowok nggak takut pakai warna pink.